Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah salah satu dari sekian banyak gereja yang sudah bisa beribadah secara face to face, on site ya. Masih begitu banyak gereja yang belum bisa, apalagi di Indonesia ya, dengan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan mereka untuk beribadah face to face. Poinnya adalah mari kita terus bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, sebab berada di rumah Tuhan bukan sekedar sebuah kebudayaan kekristenan ya, tapi kita mengimani ini adalah sebuah bagian dari perjalanan iman kita. Ya, ini bagian dari pertumbuhan iman kita. Saya pernah bicara tentang ibadah dan saya katakan bahwa ibadah sesungguhnya adalah jawaban dari semua doa-doa kita ya. Jadi ketika kita datang beribadah, maka di situ ada rahasianya. Di situ ada jawaban Tuhan. Tapi hari ini saya tidak akan bicara tentang apa itu ibadah. Saya percaya bahwa kita sudah memahami hal itu. Tapi satu hal menarik yang Tuhan taruh di hati saya minggu ini ya, dan menarik sekali dan saya pikir saya harus share ya. Saya coba memberi topik name is important ya. Nama itu penting. Nama itu penting. Saya akan coba menguraikan itu. Kenapa nama itu penting, saudara? Sebab nama itu bukan sekedar sebuah identitas, ya. Karena pada nama itu melekat hak yang mengikutinya. Nama itu bukan sekedar, kenapa nama itu penting? Karena dengan nama itu Anda dikenal, ya. Dan dengan nama yang melekat pada diri kita bisa semakin percaya diri, kita bisa semakin mengenal diri kita. Dan ya, nama itu penting ya, nama itu sangat penting untuk kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun kita di hadapan Tuhan ya. Demikian kita di hadapan Tuhan, bahwa iya, kita adalah bagian dari keluarga Allah. Kita adalah bagian dari satu komunitas yang besar. Tapi ending dari perjalanan tujuan iman kita memiliki tanggung jawab yang sangat personal. Sehingga saya bertanggung jawab terhadap perjalanan rohani saya sendiri. Istri saya bertanggung jawab terhadap perjalanan rohaninya sendiri. Demikian juga dengan Anda semua. Masing-masing Alkitab katakan ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya dan sebaliknya. Ya, itu jelas. Sehingga menjadi pribadi atau seseorang di hadapan Tuhan itu adalah hal yang serius buat kita. Nah, mari saya coba ingin mengawali dengan sebuah pembacaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kalau saudara membaca mulai dari awal, dari ayat yang pertama, kita akan lihat di sana bagaimana ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid ya, untuk kemudian mereka memberitakan, melayani ya. Mereka pergi berdua-dua, ya, bersaksi. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh para murid-murid. Sehingga dikatakan ketika mereka kembali dari pelayanan itu, mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira. Kenapa? Mereka katakan bahwa iblis atau kuasa kegelapan itu tunduk oleh karena namamu. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, katakan hal itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah sebuah kebanggaan memang ketika kita memiliki sebuah pengalaman pelayanan, apalagi pengalaman itu ada sebuah pengalaman yang besar, spektakuler, gitu, yang sakit sembuh, lumpuh jalan, buta melihat. Adalah hal yang baik-baik saja untuk kita bersyukur atas kepercayaan Tuhan itu. Bahkan waktu murid-murid datang berkata hal ini kepada Yesus, mereka bergembira dengan pengalaman rohani itu, mereka senang dengan pengalaman itu. Bahkan Yesus katakan begini, aku melihat iblis ya, jatuh seperti kilat dari langit. Artinya Yesus tahu itu, bahwa ada peristiwa itu. Dan kemudian Yesus katakan bahwa aku telah memberikan kuasa kepadamu. Aku telah memberikan kuasa kepadamu. Lalu kita sampai pada ayat yang ke-20. Dikatakan begini.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Baik memiliki pengalaman rohani yang besar, penting mungkin bagi banyak orang untuk kita memiliki sejarah pelayanan yang besar. Tapi Yesus menekankan kepada mereka bahwa pengalaman itu pun adalah kuasa dan kepercayaan Tuhan atas hidup mereka. Baik saja kalau mereka memiliki rasa bangga, senang karena pengalaman itu. Tapi apakah itu adalah segalanya dalam perjalanan pelayanan? No. Ada hal yang lebih penting yang Yesus katakan kepada murid-murid bahwa bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu, karena nama kita ada terdaftar di sorga. Banyak kali kekristenan itu yang saya katakan tadi, ada anggapan bahwa ibadah itu hanya bagian dari kebudayaan agamawi kekristenan. Di mana hari Minggu orang harus ke gereja. Ada hal yang lebih serius dari sekedar itu, saudara, bahwa ibadah itu adalah tentang sorga. Ya. Ibadah itu tentang keselamatan. Bukankah kita merindukan itu? Ya. Ada lagu, sana sorga yang mulia, damai dan gembiralah. Kita merindukan tempat itu. Itu tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagi mereka yang percaya ada hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka tidak ada di tempat itu. Jadi sekali lagi, sorga adalah hal yang serius. Tentu kalau saya bertanya kepada saudara, siapa yang ingin cepat-cepat ke sorga? Pasti mungkin semua akan katakan, kalau boleh jangan sekarang gitu kan. Tapi kekristenan adalah tentang Anda mau ke sorga apa enggak sih? Gitu loh. Anda selamat apa enggak sih? Ya, itu hal yang serius yang nggak boleh kita abaikan. Makanya Yesus mengembalikan atau Yesus meletakkan satu dasar di dalam pelayanan bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa karena iblis tunduk kepada kita kemudian itu seolah-olah proof untuk Anda masuk surga. Belum tentu. Aktivitas pelayananmu itu tidak menentu, walaupun itu penting, itu diminta, dituntut oleh Tuhan. Tapi itu bukan akhir dari pengabdian iman kita. Itu adalah tindakan iman, itu adalah cinta kita terhadap pekerjaan Tuhan, itu baik. Tetapi Yesus berkata yang paling penting dari kehidupan kekristenanmu adalah pada akhirnya nanti namamu terdaftar di sorga. Ada lagu lama di Indonesia, kalau ada prosesi baptisan, suka nyanyi itu lagu. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Saya lupa seterusnya, kalau salah darahnya telah sucikan segenap dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah atau adakah nama kita di sana nanti? Itu pertanyaan serius buat hidup kita. Nah, mari saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat lebih jauh. Sekali lagi, oke, punya pengalaman rohani yang besar. Oke, melayani Tuhan, bagus. Oke, kalau kita pernah punya pengalaman mujizat, itu hebat. Ya. Tapi ingat, Yesus sendiri yang berkata, ada hal yang lebih penting dari itu. Bahwa namamu ada di daftar di dalam kerajaan sorga. Dan kita harus bersuka cita untuk itu. Efesus pasal 1 yang ke-13. Efesus pasal 1:13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan.
maka melekat secara langsung dalam hidup kita ada predikat ilahi, ada predikat rohani. Saya selalu katakan, waktu kita terima Tuhan, kita lahir baru, kita dibaptis, maka nama kita Resa Haryanto Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada pemeteraian oleh Roh Kudus, ya, yang memberikan kita hak, memberikan kita jaminan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, bahwa kita adalah milik Allah, dan itu melekat pada nama kita. Itu melekat pada nama kita. Ketika saya bicara tentang nama, tidak sekedar sebuah identitas sekali lagi. Karena pada nama itu melekat hak kerohanianmu sebagai anak Allah, sebagai keluarga Allah, dan hak untuk mewarisi kerajaan Allah. Sehingga Yesus sangat serius pada bagian ini. Kenapa lahir baru itu menjadi penting? Kenapa memiliki identitas baru itu menjadi penting? Pada di denominasi yang lain suka ada nama baptis kan, ya. Tapi saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang itu. Tapi yang poin saya adalah nama kita bukan lagi sekedar Jerry Sanger, bukan. Tapi ada predikat rohani yang ada di dalam diri kita. Yang itu yang Yesus katakan, Yesus maksudkan adalah bersukacitalah bahwa namamu terdaftar di sorga. Orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia mengalami 2 kali kelahiran. Kelahiran secara fisik dan kelahiran sebagai manusia baru. Itu kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita dikatakan, di Alkitab katakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi ketika kita dimeteraikan, memiliki nama, memiliki identitas baru di dalam Tuhan, kita menerima, saya suka bahasakan, sedikit dari sorga itu kita miliki. Dikatakan itu kita mendapatkan sedikit dari, sampai akhirnya kita memiliki sepenuhnya di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Sampai kita benar-benar menikmati tempat yang Tuhan sediakan. Itu yang Rasul Paulus rindukan. Apa kurang pengalaman Rasul Paulus? Apa kurang keren pengalamannya? Keren. Tapi dia katakan, iya yang lalu oke. Tapi ada hal yang lebih penting. Yang aku rindukan. Aku berlari kepada tujuan itu. Yaitu apa? Panggilan sorga. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada nama kita sebagai orang percaya. Ada pertanggungjawaban rohani. Ya. Waktu kita keluar ke dunia, maka ada pertanggungjawaban sosial dari anak-anak Tuhan. Paling tidak orang akan berkata kepada kita, iya, pantas karena dia anak Tuhan. Jadi orang recognize bahwa pada nama Anda bukan sekedar melekat identitasmu, tapi ada predikat rohani yang nampak dari kehidupanmu. Kekristenan pertama kali dipanggil apa saudara? Ya, Kristus kecil, ya, Kristus kecil, itu orang Kristen pertama-tama kali dipanggilnya seperti itu. Jadi ada pertanggungjawaban keluar, orang akan melihat, oh iya dia itu anak Tuhan, orang akan recognize, iya benar. Jangan sampai kita begitu keluar oleh loh, bukan ke gereja oh gitu, mana bukti kehidupan kekristenannya nggak ada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali kepada poin 70 murid tadi. Bagus, baik, ada prestasi rohani. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan perintahkan pergi, jadikan sekalian bangsa, layani Tuhan, sembuhkan orang sakit. Bagus, lakukan itu kerinduan, itu perintah. Tapi Yesus bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Supaya mereka tidak berhenti kepada kebanggaan, pengalaman dan prestasi rohani. Yesus tanamkan di dalam diri mereka bahwa yang paling penting adalah biar namamu terdaftar di sorga. Namamu terdaftar di sorga. Sebab setiap peristiwa pengalaman yang terjadi, katakanlah melakukan mujizat, itu bukan karena kita, bukan. Puji Tuhan, Tuhan pakai kita jadi alat, puji Tuhan.
Tapi bukan karena kita, bukan saya. Kalau saya berdoa orang mati bangkit. Keren tapi kan ya, keren ya. Tapi itu bukan karena saya, bukan. Tapi Tuhan yang pakai kita, Tuhan pakai saya untuk kemudian orang bangkit. Kita jadi alat, saudara. Maka Tuhan gak mau supaya orang Kristen itu berhenti, kebanggaannya berhenti di situ. Padahal ada dimensi lain yang harus benar-benar menumbuhkan limpah sukacita dari dalam diri kita. Aku rindu ke sana, ya, ke tempat yang Tuhan sediakan. Dibahasakan oleh kitab Yerusalem baru, di tempat senang kekal. Kalau kita jadi orang Kristen, kita hanya apa ya, memimpikan, berimajinasi, wow, surga keren. Tapi kalau akhirnya nggak ke sana gimana? Jadi sekali lagi kita tidak bisa menjadikan bahwa semua prestasi rohani kita itu menjadi proof untuk kita bahwa kita masuk surga. No, bukan itu. Bukan itu. Itu penting. Kita harus punya pengalaman rohani. Kita harus punya kesaksian. Tapi itu bukan proof bahwa kita pasti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan kepada jemaat di Gold Coast begini. Kalau saja masuk surga, pakai hal-hal kayak gituan. Pakai Indonesia, nepotisme dan lain-lain. Nggak ada yang. Saudara pasti kalah sama saya. Kalah sama saya pasti. Ya. Papi saya pendeta. Opah saya pendeta. Kakak saya pendeta. Keluarga besar saya banyak yang pendeta. Kalau aja masuk surga, bisa karena keluarga pendeta bisa langsung masuk surga. Keren, saya duduk aja di rumah, saudara. Bukan karena itu. Makanya nama itu penting karena setiap orang bertanggung jawab atas perjalanan rohaninya untuk sampai ke sorga. Makanya Tuhan bilang, bersukacitalah namamu terdaftar. Ingat, pada waktu peradilan takhta pengadilan Allah, Tuhan gak panggil begini. Ayo semua jemaat GPD Brisbane, kalian GPD Brisbane mana angkat tangan. Langsung ke sebelah kanan saya, langsung sorga. Nggak gitu saudara. Ayo semua yang nama ini, atau yang keluarganya pendeta, ayo silakan. No, nggak gitu saudara. Atau yang tim pelayan GPD Brisbane semua angkat tangan, langsung ke sebelah kanan, langsung. Nggak gitu saudara. Tapi Alkitab katakan, bersukacitalah karena namamu. Personal banget saudara. Ada pertanggungjawaban dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Alkitab Yeskiel jelas katakan, masing-masing bertanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan Tuhan atas hidup kita terbangun dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan memanggil kita berdasarkan nama, itu terbangun dari sebuah hubungan yang intim. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Wow. Teknologi peternakan hari ini sangat berbeda dengan gambaran peternakan yang digambarkan oleh Alkitab pada zaman tradisi klasik tempo dulu. Ya. Bahwa di mana domba-domba ternak itu dikasih nama satu-satu, saudara. Dikasih nama. Kalau kita kan sekarang kalau panggil apa? Misalnya kalau banyak apa? Gimana kalau panggil anjing atau ya atau ayam gitu kan? Saya masa kecil cuma gitu kan? Ya enggak gitu. Itu yang saya katakan tadi, panggilan itu bukan berdasarkan komunitinya, bukan berdasarkan warna kulitnya, bukan karena berdasarkan line birokrasi dan lain-lain, bukan karena itu, tapi nama. Dan yang penting lagi di sini dikatakan domba-domba mendengarkan suaranya. Saudara pernah nonton nggak ada YouTube
Ya, ada peternakan domba sama peternak di situ, dan ada turis yang datang. Turis bergantian manggil itu domba-domba, manggil, nggak ada yang domba, noleh pun kagak, saudara. Noleh pun kagak. Tapi begitu peternak itu yang manggil, itu domba langsung berlarian datang. Pernah nonton itu? Ya. Terjadinya hubungan, pengenalan Tuhan atas hidup kita terjadi karena ada hubungan yang intim. Domba yang sensitif dengan suara gembalanya. Tahu apa maunya gembalanya. Itu domba. Dan gembalanya mengenali satu persatu. Saya senang berdoa, mendoakan jemaat, saya suka menyebut satu persatu nama saudara. Ya kadang-kadang juga berdoa keluarga Surjono, ya udah keluarga Catchpole. Tapi saya juga senang menyebut satu persatu nama saudara. Masa cuman di doa ibuku namaku disebut gitu kan. Tapi sekali lagi saudaraku yang kasih lantai, ini menjadi hal yang serius ketika Alkitab berkata, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Makanya nama itu penting, sebab pada nama itu bukan sekedar identitas, tapi ada hak, ada kewajiban yang melekat di dalamnya. Bahkan saudara, di dunia hukum, saudara, satu huruf aja yang hilang dari nama, untuk satu perkara perdata, dia bisa kehilangan haknya. Satu huruf aja hilang. Misalnya nama saya, Jerry, ada double R di tengah. Kalau cuma satu, itu bisa dibantah bahwa itu orang yang lain. Gitu loh. Jadi ini poinnya, nama itu penting. Sebab jika kita tidak memiliki nama yang benar, maka kita bisa kehilangan hak-hak kita yang melekat pada nama itu. Itu sebenarnya yang Tuhan mau tanamkan kepada murid-murid, berbahagialah, bersukacitalah karena namamu tercatat. Sebab setiap orang dia memiliki perjalanan masing-masing. Setiap orang memiliki perjuangan masing-masing. Setiap orang memiliki rancangan Tuhan masing-masing. Berbeda setiap orang. Kita nggak bisa menuntut untuk sama. Tapi saudaraku yang kasih, yang Alkitab katakan dia memanggil. Kata memanggil di sini sudah bicara menunjukkan bagaimana perhatian gembala, perhatian Tuhan atas orang-orang yang percaya. Ya. Tuhan memanggil karena Tuhan punya niat. Yang kita kenal kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada niat. Dan tujuannya supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup kekal. Itu clear panggilan itu. Tuhan mau. Tuhan mau seluruh dunia bisa diselamatkan. Tapi tidak semua orang ternyata memiliki keinginan untuk mendengar suara Tuhan. Apalagi mentaatinya. Nah, kita lompat di Kejadian pasal 3 ayat yang 9. Kejadian pasal 3 ayat 9, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab katakan Adam dan Hawa sembunyi. Lalu Tuhan datang. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan memanggil Adam. Adam. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Itu panggilan yang sangat pribadi, saudara. Saya percaya banyak kali kita pasti pernah punya pengalaman di mana Tuhan memanggil kita sangat pribadi, memberikan kita tanda-tanda tertentu, memberikan kita pengalaman tertentu, karena Tuhan memanggil kita secara pribadi, sangat pribadi. Pada waktu Adam dipanggil, Adam, di manakah engkau? Itu panggilan sangat pribadi. Saya pernah menjelaskan bahwa pada panggilan ketika kita dipanggil Tuhan ada dua kondisi di situ. Yang pertama, dipanggil karena sudah jauh mungkin. Ya. Sudah kehilangan hubungan, sudah semakin jauh. Semakin jauh seseorang akan semakin
kehilangan sensitivitasnya untuk mengerti dan mendengar suara Tuhan. Sudah semakin jauh, makanya Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Dan saya percaya ada banyak orang yang sedang dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena tadinya dekat, tahu-tahu lama-lama semakin jauh. Itu kondisi yang pertama. Dan yang kedua adalah, kenapa dipanggil? Karena dia tidak pada posisi yang sebenarnya. Saya katakan tadi, setiap orang masing-masing punya prosesnya yang berbeda. Dan Tuhan yang placing kita pada proses itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Panggilan itu kadang-kadang datang supaya apa? Supaya kita kembali di tempat di mana yang Tuhan mau. Saya suka kasih contoh pada bagian ini antara pemain keyboard dan pemain drum. Gaya pemain drum, kemudian tiba-tiba dia main seperti main drum di keyboard. Semua tuts itu bisa lepas semua, saudara. Karena pasti keras. Dan sebaliknya pemain keyboard main drum. Gak bunyi itu drum. Tapi kalau elektrik bunyi ya. Tapi poinnya adalah tidak harus ada pada posisi yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita ada di dalam gereja. Tapi kita tidak pada posisi yang inline dengan kehendak Tuhan. Kita memaksakan apa yang kita mau, padahal itu bukan yang kehendak Tuhan terbaik buat hidup kita. Karena kita membangun nilai-nilai kebenaran itu bukan karena apa yang Tuhan inginkan, tapi apa yang kita pikirkan. Maka Tuhan panggil kita. Ada banyak cara Tuhan memanggil kita. Tuhan bisa memanggil kita dengan cara yang lembut. Ada orang yang sangat sensitif, dekat banget, dia ngerti. Dia ngerti banget, oh Tuhan sedang bicara. Ada dipanggil berulang-ulang, kagak ngerti juga, kagak noleh apalagi. Dicoel sedikit. Oi, semakin jauh kamu, balik. Ada yang udah dicoel, cuek banget, agak keras sedikit. Ada yang harus dipukul. Ada yang harus dipukul. Ada yang harus diajar dengan pengalaman supaya dia sadar bahwa dia sudah semakin jauh dari Tuhan. Ada yang gitu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara ingat peristiwa Sodom dan Gomora, keluarga Lot, malaikat Tuhan bilang, ayo cepat. Karena Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Mereka berlambat-lambat. Malaikat, Alkitab katakan malaikat pegang tangan mereka dan tarik mereka keluar. Ada situasi seperti itu dalam hidup perjalanan iman orang Kristen. Allah memanggil kita berdasarkan nama kita, artinya sangat personal, karena Tuhan ingin mengembalikan kita pada satu hubungan yang intim dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan, supaya hak rohani itu bisa menjadi milik Anda, milik kita. Tuhan memanggil kita untuk kembali pada posisi rohani kita, supaya kita berhak atas hak-hak rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Nama itu penting di hadapan Tuhan. Nama itu penting supaya kita dapat menerima hak kita. Nama akan menuntunmu kepada proses dan tujuan Tuhan yang benar. Kita nggak boleh berkata bagi Tuhan, saya mau jadi kayak Chris Catchpole. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih. Proses Chris Catchpole dan proses saya berbeda. Proses saya dan Anda itu pun berbeda. Yang paling penting adalah apakah kita memiliki telinga yang peka dengan suara Tuhan. Waktu Tuhan panggil nama kita, kita ada di situ. Ada orang saking dia pinginnya menjadi si A padahal dia B, yang dipanggil A, dia berusaha datang, memaksakan diri. Nggak akan mengalami pengalaman, nggak akan ada pengalaman rohani di situ. Kenapa? Karena prosesnya bukan seperti itu. Tempatnya bukan di situ, tujuannya bukan di situ. Kita harus menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Identitas rohani kita harus terbangun karena adanya hubungan yang intim
dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, kita kembali kepada bersukacitalah karena nama kita tercatat di sorga. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Coba kita lihat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang yang seperti ini di mana? Hidupnya pas di gereja atau di mana? Apa kurang keren orang kayak gini? Ya. Tapi perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku. Wow. Wow. Saudara bayangin. Kenapa Yesus katakan hebat, bagus prestasi rohani. Tapi ingat, ada hal yang lebih penting. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di sorga. Kenapa? Karena tidak semua orang dengan prestasi rohani yang besar, yang keren itu ternyata itu dikenal Tuhan loh. Lah Alkitab katakan. Pada waktu tahta pengadilan ada orang berkata, Tuhan aku mengadakan mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan banyak hal atas nama Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Enyah engkau dari hadapan. Karena aku tidak mengenalmu. Karena pengenal itu terbangun dari satu hubungan yang intim. Kita mengenal tokoh-tokoh tertentu, wah kita kenal. Kita bahkan ngefans banget. Tapi apa dia kenal kita belum tentu. Hal ini menjadi penting buat kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa pengalaman rohanimu. Itu baik kalau Anda punya pengalaman rohani itu bagus. Tapi dengar baik, yang paling penting yang harus kita pahami dalam diri kita adalah bagaimana kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, Tuhan tidak akan berkata, nyala aku gak kenal kamu. Tapi Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Karena ada pengenalan. Di situ, saya katakan di situ pentingnya nama kita. Karena nama itulah bicara tentang hubungan yang sangat privat dengan Tuhan. Sangat privat dengan Tuhan. Saudara kebayang orang-orang melakukan mujizat yang besar. Tapi kemudian Tuhan katakan aku gak kenal kamu. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ibadah, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya suka nih, saya datang ibadah, saya beribadah. Orang kiri kanan saya terserah dia mau sungguh terserah dia. Tapi saya harus menemukan pribadinya. Saya harus menjamah hadirnya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kalau semua kita memiliki kerinduan yang sama. Kita bisa, seolah-olah kita bisa menyentuh pintu sorga. Haleluya. Kita bisa menyentuh jubah Tuhan. Puji Tuhan. Itu hubungan. Waktu ada seorang yang sakit menyentuh jubah Yesus. Yesus bilang begini, siapa yang menyentuh jubah? Itu pribadi. Orang bilang begini, banyak sekali. No, yang satu ini berbeda. Itu yang maksudnya hubungan pribadi. Anda, kita, namamu. Itu penting di hadapan Tuhan. Berdasarkan nama dengan predikat rohanimu, Tuhan akan memanggil dan namamu akan terdaftar di sana. Berdasarkan predikat rohanimu. Kalau hanya berdasarkan nama karena silsilah, udah saya sembunyi di balik nama-nama yang Alkitab. Siapa nama-nama Alkitab di sini? Ya, keren tuh, Yaftah. Ya, nama Alkitab. Saya sembunyi di belakangnya. Jerry kan nggak ada di Alkitab. Tapi bukan karena gitu. Ya, bukan karena gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan hati saya. Supaya kita semua punya hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang, Tuhan menyambut kita semua. Semua jemaat GPD Brisbane, Elgibor Gold Coast. Semua, bukan dipanggil GPD Brisbane, Elgibor, tapi dipanggil satu persatu. Dan kita akhirnya, iya semua masuk sorga.
Nama kita semua ada di situ. Nama kita ada di situ. Ya. Kemarin Ibu Gembala cerita, waktu ada pertandingan di Gold Coast, ya, pertandingan Gold Coast, kan nama-nama grup kan. Ibu Gembala cerita ada anak Sunday School yang datang nyari namanya, kasihan di situ. Nggak ada namanya di situ. Ternyata nggak dimasukkan dalam grup di situ. Kasihan banget, ya. Saudara, itu salah satu contoh bagaimana saudara pingin main, tapi saudara nama Anda nggak dimasukin di situ. Rasanya gimana gitu, saudara? Itu contoh kecil. Sorga gitu, saudara. Anda pingin tapi kalau nggak nama nggak di situ mau ngapain? Ada mau bilang, saya jemaat GPD Brisbane. Iya lalu? Tapi saya melayani sama-sama dengan Iwan. Iya lalu? Saya sudah khotbah. Saya dikasih bagian khotbah bukan cuma di Hope. Minggu juga. Ya, lalu? Saya doain orang sembuh. Lalu? Orang mati bangkit saya doain. Iya lalu? Bukan karena itu semua Anda masuk surga. Tapi karena hidupmu intim dengan Tuhan. Orang lain diberkati karena pengalaman rohani. Puji Tuhan, kita mau seperti itu. Orang melihat, saya selalu doa begini, Tuhan, sertai pelayanannya, teguhkan pelayanan kami dengan tanda-tanda heran. Kita doa itu terus. Kita rindu ada tanda-tanda heran. Ada pengalaman mujizat terjadi dalam pelayanan. Kita rindu. Tapi saya lebih rindu kita semua masuk sorga nanti. Saya lebih rindu kita semua punya pengalaman yang besar dengan Tuhan. Saya selalu bilang, punya jemaat yang banyak, siapa nggak senang? Yang paling senang jemaatnya banyak, gembalanya pasti. Ya. Tapi saya lebih senang, supaya semua masuk sorga. Semua nama ada di sana, terdaftar di sana. Waktu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berada di sorga. Kemudian dikatakan memanggil berdasarkan nama masing-masing dan menuntunnya keluar. Kondisi yang pertama menuntun keluar itu bicara tentang dituntun ke padang rumput yang hijau, Mazmur 23. Sudah bisa baca sendiri. Mazmur 23, 2 dan 3. Dipanggil kepada padang rumput yang hijau, air yang tenang yang menyegarkan jiwa. Itu gembala, dipanggil keluar karena ada tujuan. Dan itu sekali lagi sangat pribadi, sangat privat itu. Tuhan panggil namamu keluar ke padang rumput, kepada berkat. Ya. Jangan cuma suka klaim berkatnya. Seolah-olah kita, kenapa dia diberkati saya enggak? Ya. Minta hubungannya dengan Tuhan. Kalau hubungan kita manis dengan Tuhan, indah dengan Tuhan, Tuhan selalu sediakan padang rumput bagi Tuhan tidak pernah kehabisan. Anda kita pasti dituntun ke padang rumput yang hijau. Jadi kondisi yang pertama dituntun keluar ke padang rumput yang hijau. Yang kedua, kondisi yang kedua, Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya. Sudah bisa baca di sana. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dipanggil keluar dari masalah persoalan hidup itu. Dipanggil masing-masing menurut namanya dan dituntunnya keluar. Keluar dari masalah persoalan hidupmu. Kita kan kadang-kadang siapa yang punya masalah angkat tangan? Ya kan? Kalau mau jujur, semua orang punya masalah. Tapi kalau kita hidup dalam penggembalaan Kristus, Tuhan yang mengenal hidup kita, ada kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada waktunya, pada waktu kita dalam proses Tuhan untuk hidup kita, ada pengalaman terbaik buat hidup kita. Dan teristimewa, sekali lagi, adalah tanggung jawab saya untuk mengingatkan kepada kita semua. Pastikan waktu Tuhan datang, kita semua ada di sorga. Pastikan waktu di takhta pengadilan Allah, nama kita ada di sana. Dan kita harus bersuka cita. Bersuka cita karena kerajaan sorga artinya kerinduan itu harus dibangun.
Harus diikuti dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Sekali lagi, nama yang terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nama kita ada di buku kehidupan kekal. Dan waktu malaikat mencatat, saat ini saya percaya malaikat di sorga sedang mencatat nama kita. Tidak sekedar nama, tapi aktivitas. Saudara, tidak ada yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Semua detik kita lahir itu dicatat di sorga. Malaikat Tuhan itu mencatat. Jadi bagaimana kita hidup? Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan menentukan akhir dari perjalanan hidup kita. Di sorga apa enggak? Terdaftar apa tidak? Silakan mari kita bersama-sama memiliki pengalaman rohani. Kejar itu. Nikmati. Itu hak rohani. Itu berkat rohani. Mujizat Tuhan sediakan. Semua itu Allah sediakan buat hidup kita. Tapi ingat, kita harus bertumbuh lebih kepada dimensi yang lebih besar dari itu. Biar nama kita tercatat di sorga. Nama kita. Yang kita punya hari ini, kita ada lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke sorga. Iya kan, begitu kan? Ku tak membawa, kita nggak bawa apa-apa kalau sudah sorga. Yang paling penting adalah nama kita dengan identitas rohani kita ada di sorga. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan.